Halo Brave Kids, wah senang sekali bisa berjumpa dengan kalian lagi ya. Masih tetap semangat kan? Iya dong, harus selalu semangat. Apalagi kita kan selalu belajar firman Tuhan yang akan menolong kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu selalu semangat ya anak-anak ya. Oke, Laus Malvian mau tanya nih sekarang. Anak-anak senang gak ngobrol sama papa atau mama di rumah? Senang gak? Mungkin ada yang jawab, senang dong Lause bisa ngobrol sama papa mama di rumah. Tapi mungkin ada yang bilang, papa mama sibuk loh Lause, jadi aku gak bisa ngobrol. It's okay, gak apa-apa. Yang penting masih ada teman di rumah untuk bisa ngobrol kan. Nah anak-anak, kita aja nih sebagai manusia, kita senang sekali untuk ngobrol. Berbicara dengan entah papa dan mama, atau juga dengan teman-teman kita, atau dengan orang yang lain, apalagi dengan Tuhan. Anak-anak, Tuhan itu paling senang ketika ada anak-anaknya seperti anak-anak dan Laus Malvian ini berbicara kepada Dia, berbicara kepada Tuhan. Di mana Lause caranya kita berbicara kepada Tuhan? Yaitu dengan cara kita berdoa. Itu dia. Doa anak-anak adalah satu sarana untuk kita boleh berbicara kepada Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang senang jika kita datang kepada Dia, berbicara kepada Dia secara pribadi lewat doa kita. Itu sebabnya anak-anak kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 bahkan ayat yang ke-18, kita akan menemukan ada satu perintah ya, di sana dikatakan tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lihat anak-anak, dikatakan di dalam bagian ini tetaplah berdoa. Bahkan kalau kalian lihat di dalam seluruh kehidupan Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita bagaimana Dia selalu berdoa kepada Bapanya di surga. Sekalipun Tuhan Yesus sibuk melayani, tetapi Tuhan Yesus selalu menyediakan waktu untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kita contoh pengajaran melalui doa Bapa kami. Di sini anak-anak kita melihat betapa pentingnya berdoa itu. Itu sebabnya Bapak Paulus melalui bagian firman Tuhan yang kita baca tadi memberikan satu peringatan atau perintah untuk supaya kita tetaplah berdoa. Nah, ini dia. Tetaplah berdoa di sini bukan berarti bahwa waktu butuh aja baru berdoa. Enggak dong. Kita berdoa kapan saja, dalam keadaan apa saja. Entah kita lagi happy, kita lagi senang, kita berdoa dengan mengucap syukur kan. Kalau kita lagi sedih, kita berdoa untuk minta Tuhan kasih kekuatan dan penghiburan bukan? Waktu kita lagi ada masalah, kita berdoa untuk minta Tuhan tolong kita untuk melewati masalah yang kita hadapi bukan? Seperti saat ini, kita menghadapi sama-sama masalah yang besar, yaitu masalah virus corona. Kita harus lebih kuat lagi dan lebih sungguh berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti anak-anak setelah COVID ini selesai terus kamu jadinya malas berdoa. Enggak, karena perintah untuk berdoa itu harus dilakukan kapan saja, sampai kapan, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Karena anak-anak ini adalah sarana kita untuk berbicara kepada Tuhan, mengungkapkan isi hati kita, perasaan kita, pikiran kita. Dan Tuhan senang sekali ketika kita datang mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai juga doa untuk berbicara kepada kita dengan cara apa? Waktu kita selesai berdoa, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada rasa sukacita. Karena kita telah menyampaikan semua apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ingat loh anak-anak, kalau kita kurang berdoa, maka kita tidak punya kekuatan yang cukup untuk menghadapi masalah dalam hidup kita. Apalagi kalau kita tidak berdoa sama sekali, maka kita tidak akan
punya kekuatan sedikit pun untuk bisa menjalani hari-hari kita yang penuh dengan masalah. Itu sebabnya untuk kita bisa dapat kuat melewati banyak hal dalam hidup kita, untuk supaya kita tetap benar-benar bisa berjalan dengan iman, maka kita membutuhkan apa yang disebut dengan DOA. Doa, oke? Itu sebabnya Brave Kids, jangan malas berdoa ya. Ingat, berdoa itu artinya kamu berbicara dengan Tuhanmu, mengungkapkan isi hatimu, meminta sesuatu kepada Tuhanmu, dan kamu akan melihat bagaimana Tuhanmu, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu akan memberikan kekuatan dan jawaban yang sangat indah sekali di dalam kehidupan kita. Oke? Ingat firman Tuhan ini, tetaplah berdoa karena doa menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Oke, Brave Kids, sampai jumpa di pelajaran yang berikutnya ya. Bye. Tuhan Yesus memberkati.